Halo semuanya, Aron di sini. Kali ini Aron berkesempatan untuk menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ketukan dalam Cermin. Ini merupakan sesi terakhir cerita dari Aron. Jika Aron ada salah kata, Aron mohon maaf. Langsung saja ke ceritanya. Catatan 10 Februari 2021. Dulu, ketika aku masih kuliah, aku kos di salah satu kosan yang dekat dengan kampusku. Karena jarak rumah dari kampusku yang lumayan jauh. Jarak rumah dengan kampusku itu sekitar 35 km atau kalau perjalanan sekitar 45 menit. Sehingga menurutku lebih efisien ketika aku berada di kosan, apalagi ketika aku ada kelas pagi. Aku pulang hanya hari Sabtu dan Minggu ketika perkuliahan sedang libur. Oh iya, aku berkuliah di jurusan kimia di salah satu universitas yang terkenal di kotaku. Jadi, pada waktu itu setelah aku pulang dari kampus, sekitar sore hari, atau kurang lebih jam 4:30 sore, sampai di kosan aku langsung beres-beres kamar, kemudian mandi, lalu aku tiduran sebentar sambil menunggu waktu maghrib tiba untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat maghrib, aku keluar untuk membeli makan malam. Karena hari itu sangat padat dari pagi hingga sore hari, jadi aku tidak sempat untuk memasak sendiri. Oleh karena itu, aku membeli makanan dari luar. Setelah makan malam, aku memberikan sisa daging dan tulang ayam untuk kucing di kosku. Kemudian aku lanjutkan dengan sholat isya di kamarku. Setelah sholat isya, aku ingat waktu itu aku bermain game sekitar 20 atau 30 menitan lah, sekitar itu. Kemudian baru aku lanjutkan untuk mencari beberapa jurnal di internet untuk tugas akhirku. Karena aku merupakan mahasiswa jurusan kimia, mau tidak mau aku harus melakukan tugas akhir di laboratorium untuk melakukan suatu eksperimen atau suatu percobaan. Waktu itu, kalau tidak salah, aku mencari jurnal hingga jam 11 atau 12 malam. Kemudian, aku memutuskan untuk tidur. Nah, aku tidur kan selalu mematikan lampu, supaya tidurku nyenyak, dan ketika aku bangun, aku merasa fresh atau segar badannya lah. Setelah aku mematikan lampu, aku langsung menutup mata waktu itu. Ketika mau jatuh ke alam mimpi atau mau tertidur, aku mendengar suara rintihan dari seorang cewek. Otomatis aku langsung membuka mata kan waktu itu. Bayangin aja, enak-enak mau tidur, tiba-tiba mendengarkan rintihan cewek, dan rintihan cewek itu ada di kos cowok. Semakin aku dengarkan suara rintihan cewek itu, seperti rintihan itu gabungan antara menangis dengan tertawa. Kalian pasti tahu kan kalau orang yang lagi menangis dan tertawa menjadi satu itu seperti apa? Nah, itu yang aku dengarkan. Dan semakin dalam aku mendengarkan suaranya itu seperti di depan pintu kamarku. Gimana gak panik coba? Waktu itu di kos lagi sepi karena satu teman kosku pergi untuk jalan-jalan ke Bromo. Dan aku gak ikut, karena aku sedang tugas akhir waktu itu kan. Terus aku kan inisiatif untuk mengintip dari jendela. Waktu aku intip dari jendela, aku melihat seorang cewek dengan rambut pendek sekitar sebahu, memakai daster berwarna biru, sedang memakan tulang belulang ayam yang sebelumnya aku kasih ke kucing. Sebelumnya aku meminta kalian untuk menutup mata dan membayangkan ketika kalian ingin tidur di kosan kalian yang sepi, tiba-tiba kalian mendengarkan suara rintihan cewek yang seperti sedang tertawa dan menangis secara bersamaan. Dan ketika kalian lihat ternyata cewek itu di depan kamar kalian sedang memakan tulang belulang.
Waktu itu jantungku rasanya berdetak kencang banget kan. Karena rasa takut, bingung, deg-degan itu jadi satu. Kemudian aku tutup tirai jendela dan berdoa di dalam hati, meminta perlindungan dari Tuhan agar ini makhluk ini tidak menggangguku. Ya kalau cuma makan gak apa-apa lah ya. Setelah aku berdoa, tiba-tiba suara rintihan yang gabungan antara ketawa sama menangis itu berhenti kan. Aku langsung coba cek lagi melalui jendela. Waktu aku buka tirai, ternyata dia sudah gak ada, sudah hilang, dengan beserta tulang belulangnya. Jadi, tulang belulang yang ada di situ ikut lenyap. Yang tadinya aku kasih buat kucing, itu ikut lenyap. Tanpa pikir panjang waktu itu, aku langsung menghidupkan lampu dan memutar musik waktu itu. Jadi aku tidur dengan diiringi musik dan lampu yang menyala waktu itu. Keesokan harinya, aku bangun dengan badan yang kerasa tidak enak seperti pegal-pegal, tapi untungnya hari itu aku melakukan kegiatan tugas akhir di laboratorium hanya malam hari saja, dikarenakan prosedur percobaannya membutuhkan waktu yang lama. Jadi, waktu pagi hari aku masih bisa santai sebentar dan dilanjutkan siang hari untuk meminta surat lembur kepada ketua jurusan agar malam harinya diizinkan untuk masuk laboratorium. Kan pada waktu itu masih maraknya COVID-19 atau Corona, jadi mahasiswa hanya diperbolehkan untuk melakukan penelitian tugas akhirnya itu di laboratorium hanya sampai jam 2 siang saja. Untuk lebih dari itu atau lebih dari jam 2, itu harus mengurus surat lembur terlebih dahulu dan kemudian meminjam kunci laboratorium kepada teknisi laboratorium. Jadi, aku pergi ke kampus sekitar jam 7:30 malam, kemudian parkir sepeda motor dan izin ke Pak Satpam yang sedang bertugas, lalu pergi ke laboratorium. Dan laboratorium yang sedang aku gunakan itu tempatnya berpisah dengan jurusan atau berbeda gedung. Dan waktu itu sialnya yang sedang lembur hanya aku saja di laboratorium anorganik. Waktu aku memasuki laboratorium itu, ya seperti tidak ada apa-apa awalnya. Aku melakukan rutinitas yang sama, yaitu mematikan alat yang digunakan sebelumnya, mencuci peralatan laboratorium yang aku gunakan, kemudian melakukan prosedur tugas akhirku. Aku melakukan hal itu hingga pukul 11 malam. Hal ini dikarenakan aku sendirian, biasanya tidak selama itu. Soalnya biasanya aku dibantu oleh temanku. Tetapi pada waktu itu temanku masih ada urusan di rumahnya. Nah, kan kondisi di laboratorium atau di gedung itu kan sepi sekali kan, cuma aku yang melakukan percobaan atau nge-lab lah. Bahkan aku bisa mendengarkan suara jangkrik dari luar saking sepinya. Setelah beberapa lama aku selesai melakukan percobaanku, aku lanjutkan berbenah untuk pulang. Nah, pada waktu pulang ini ada suatu kejadian. Jadi, laboratorium anorganik ini letaknya kan di atas atau di lantai 2. Nah, laboratorium anorganik ini lurus dengan laboratorium organik. Jadi, tangga untuk naik ke atasnya itu di tengah-tengah laboratorium anorganik dan laboratorium organik. Jadi, dari pintu laboratorium anorganik itu kan pasti kelihatan laboratorium organik kan, di mana pintu laboratoriumnya itu semuanya terbuat dari kaca. Jadi kelihatan isi dalamnya dari luar. Waktu aku selesai, sudah beres-beres, mematikan lampu, ruangan, lalu aku mengunci laboratorium anorganik, dan saat aku berbalik badan, otomatis badanku kan searah dengan pintu laboratorium organik kan.
Waktu itu aku kaget sekaget-kagetnya karena aku melihat sesosok kerangka tulang manusia seperti menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan. Dan saat itu aku terdiam terpaku kan. Dan semakin lama dia semakin cepat menggoyangkan badannya. Sampai terdengar bunyi dari kerangka tulang itu. Gak pikir panjang, aku lari menuju tangga ke bawah, lalu lari menuju pos satpam. Dan bapak satpam waktu itu tanya, kenapa kok lari gitu kan? Aku jawab aja, gak apa-apa pak, cuma kelihatan sesuatu. Terus aku izin ke pak satpam untuk pulang. Mungkin bapak satpam sudah terbiasa untuk melihat hal-hal seperti itu. Jadi dia cuma mengangguk-anggukkan kepalanya saja waktu itu. Dan aku langsung pulang ke kosan waktu itu dengan kepala yang penuh dengan pikiran. Tapi untungnya waktu itu di kosan, alhamdulillahnya gak ada apa-apa.